wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin. وهو الإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. أما بعد, ikhwatul Islam, kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah yang sunnah ataupun yang wajib. Juga tak kalah pentingnya adalah thalabul ilmu, menyimak, menghadiri kajian ilmu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga langkah kita dalam rangka belajar menuntut ilmu benar-benar memudahkan bagi kita semua untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Ikhwatul Islam, kaum muslimin Allah wa iyyakum. Pembahasan kita masih di pembahasan tentang bid'ah, dari kitab Talbis Iblis. Di sini ada pasal dia mengatakan fa in qala qa'il, kalau ada orang mengatakan madahta sunnah wa zamamtal bid'ah, engkau memuji sunnah, menyanjung sunnah, sementara sebaliknya engkau mencela bid'ah. Fala sunnah wa mal bid'ah. Kalau begitu apa itu sunnah, apa itu bid'ah? Beliau berarti menulis kitabnya ini yang berikutnya ini adalah dengan model pertanyaannya. Dan sebenarnya hal yang seperti ini juga sunnah, karena Nabi SAW terkadang juga bertanya kepada para sahabat, manil muflis, siapa orang yang bangkrut itu? Atau sebaliknya, Nabi bukan ditanya, ya, manil iman, manil Islam, ya. Model pertanyaan seperti ini diboleh. Metode pengajaran dengan bertanya itu termasuk sunnah, ya. Istu mu'alliman, Nabi mengatakan aku diutus sebagai guru, sebagai pengajar. Maka beliau tahu cara metode mengajar. Di antara yang benar, yang baik adalah dengan memberikan simulasi biar murid-muridnya itu semangat, ya. Maka dengan cara bertanya menimbulkan rasa rindu dengan ilmu. Padahal kayak sering mendengar, tapi apa sih? Ketika ditanya apa sih, bingung, ya. Apa itu sunnah? Berdepan. Apa itu bid'ah? Fa inna nara kulla mubtadi'in fi za'mina yaz'um annahu min ahli sunnah. Karena kita melihat kulla mubtadi', semua atau seluruh atau setiap ahli bid'ah, menurut anggapan kita, dia mengira bahwasanya dia itu ahli sunnah. Benarkah itu maksudnya? Benarkah seorang ahli bid'ah adalah ahli sunnah? Nah, ini perlu dijawab. Apa itu sunnah? Sunnah adalah filosof atau tariq. Sunnah secara bahasa artinya jalan itu sunnah. Makanya man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, maknanya bahasa, secara bahasa. Artinya barang siapa yang meniti jalan, ya, atau menghidupkan jalan kebaikan bagi
pahala kebaikan orang yang mengamalkannya. Jangan diartikan ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah, berarti kemudian ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Tidak begitu memahaminya. Jadi sunnah dalam definisi yang disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah maksudnya jalan. Barang siapa yang menghidupkan jalan yang baik, maka akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti. Sunnah sayyi'ah berarti jalan yang buruk, perbuatan yang buruk, amal-amal keburukan. Falahu ismu man amila biha, ya, min ghairi an yunqusu min athamihim syai'a. Maka orang yang mencontohkan, memberi jalan, mengajarkan jalan keburukan, ya, mencontohkan jalan keburukan, baginya dosa sama seperti dosa orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala dosa mereka. Ini sebaliknya. Ini ada sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Artinya secara bahasa itu jalan, mencontohkan jalan, menunjukkan jalan. Ya. Wala raiba fi anna ahli an-naql wal athar al-muttabi'ina athar Rasulillah wa athar sahabah hum ahlu sunnah. Kita tidak heran dan tidak ragu lagi bahwa ulama-ulama yang mengetahui riwayat-riwayat disebut ahli nakal, berarti yang mengetahui dalil, asar, yang mengetahui asar-asar Rasulullah SAW, asar-asar sahabat, yang mengikuti asar Rasulullah dan juga asar sahabat, mereka inilah ahlu sunnah. Kenapa mengikuti disebut ahlu sunnah? Karena mengikuti dalil, ya, mengikuti riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW. Makanya Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya, yang kemudian kitab ini diringkas dalam Minhajul Qasidin oleh Imam Ibnul Jauzi, penulis kitab ini, Talbis Iblis. Minhajul Qasidin diringkas lagi kitabnya oleh Imam Ibnu Qudamah, disebut Mukhtasar Minhajul Qasidin. Niat baiknya Imam Ibnul Jauzi meringkas Ihya karena kata beliau, kitab Ihya ini kalau dibaca orang awam jelek, hancur, rusak. Kenapa? Karena dalam kitab Ihya minimal, ya, kata beliau, ada banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah, yang kalau orang awam baca, Nabi mengatakan begini, keren. Padahal hadis palsu. Kitab Ihya kalau dibaca orang biasa berbahaya. Makanya Imam Ibnu Jauzi yang termasuk pakar hadis pun meringkasnya menjadi Minhajul Qasidin. Diringkas lagi oleh ulama setelahnya, yaitu Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, dalam mazhab Hambali rahimahullah. Beliau dengan judul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Intinya berarti kalau dinisbatkan penulis awal yaitu Ihya, bahwa di antara yang dikatakan Imam Ghazali termasuk jalan-jalan iblis adalah hamlul awam mengajak orang-orang awam untuk fanatik terhadap mazhab. Jadi ta'assub alal madzhab yang disebutkan oleh Imam Ghazali termasuk yang menjadi jalan masuk iblis ke hati manusia adalah ketika orang-orang awam diajak ngobrolin masalah madzhab, terus fanatik dengannya. Padahal intinya bermadzhab itu apa? Muttabi sunnah, mengikuti sunnah, agar hadis Nabi itu diamalkan. Ini gitu. Kenapa antum bermadzhab? Agar dalil itu tidak disalahpahami, kan gitu. Agar memahami nas itu sesuai dengan yang sebenarnya, karena tidak semua orang tuh mampu untuk istinbat, mengambil hukum dari sebuah dalil. Makanya ulama-ulama yang pada kapasitas ijtihad, ahli ijtihad, mereka inilah yang berhak untuk berijtihad, menyimpulkan masalah. Oh, ini hukumnya sunnah, oh ini hukumnya mubah. Itu karena mereka tajam pemahamannya, ya. Makanya kemudian kita mengikuti jalur mazhab, bukan untuk fanatik. Ketika fanatik maka rusak. Kalau tidak Syafi'i tidak benar, ini keliru. Nabi SAW menciumi istri-istrinya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu beliau sholat dan beliau tidak wudu lagi. Ini kalau mazhab Syafi'i batal ini. Padahal Nabi yang mengatakan, jadi Aisyah yang mengatakan, Rasulullah SAW itu menciumi istri-istrinya, lalu masuk masjid
dan tanpa wudhu lagi. Wudhunya wudhu awal saja. Dan itu tidak batal. Di mazhab Syafi'i bisa batal. Padahal hadisnya jelas sekali. Rasulullah mencium istri-istri. Mencium itu menyentuh atau menyentuh? Lebih dari menyentuh. Menyentuh seperti pegangan tangan. Mencium. Bisa jadi kalau kelasnya kita ada syahwatnya ya. Kelasnya Nabi Arba. Beliau itu paling kuat di dalam menahan diri. Sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh Pak. Kalau bermazhab untuk fanatik akhirnya hancur. Ada dalil dihajar nggak mau. Ya dalil padahal jelas sekali hadisnya. Ya. Dan Nabi SAW juga mencumi istrinya sementara beliau puasa. Nah, dijelaskan bahkan beliau puasa. Nanti tanya lagi puasa. Cium istri batal nggak Ustaz? Hadisnya ada. Tapi dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW ditanya anak muda, apakah mencium istri boleh atau membatalkan puasa? Nabi melarangnya. Dan para ulama menyimpulkan ini makruh. Kalau tidak sanggup maka jangan di siang Ramadan atau di siang hari puasa. Nah itulah fungsinya ulama-ulama mazhab, karena mereka pada tingkatan level ilmunya adalah ahli ijtihad, bisa menyimpulkan ini hadis ini larinya kemana, dipahami bagaimana. Ya. Cuman kalau untuk fanatik tidak, karena dalil-dalil dipahami untuk diamalkan, bukan untuk justru ditinggalkan, diamalkan. Fungsi dari memahami nas tadi adalah untuk mengamalkan ajaran Nabi SAW. Maka mereka ahlu sunnah. Mereka orang yang beramal sesuai dengan riwayat, dalil-dalil yang benar, yang jelas. Maka mereka adalah ahlu sunnah. Ya, li'annahum ala tilka thariq, karena mereka memang berjalan di atas jalan tersebut allati lam yahdus fiha hadisun, yang mereka tidak mengada-ngada dengan satu perbuatan atau ucapan apapun. Wa inna ma waqa'atil hawadis wal bidah ba'da Rasulillah wa ashabihi. Kata Imam Ibnu Jauzi, maka yang terjadinya perkara-perkara baru ini atau bid'ah-bid'ah ini adalah setelah sepeninggalnya Rasulullah dan juga para sahabatnya. Sudah mulai bergejolak ya. Meskipun di zaman Nabi sudah ada sinyal-sinyal muncul bid'ah juga, yaitu bid'ah Khawarij, memberontak, yang seolah-olah merasa terzalimi atau menganggap orang lain itu diktator, ya, dan tidak tanggung-tanggung. Yang dianggap diktator di sini, tidak adil di sini Rasul. Ini bibit-bibit pemahaman Khawarij. Adil ya Muhammad, berlaku adil wahai Muhammad. Hanya gara-gara Nabi menyimpankan seukuran telur emas, ukuran ya, itu untuk sahabat yang qadarullah waktu itu, waktu pembagian tidak hadir. Nabi menyimpankan di jubahnya. Lalu orang yang melihat ini yang bernama Dzulqaisar mengatakan, adil ya Muhammad, berlaku adil wahai Muhammad. In lam akun adil faman ya'dil, kata Nabi. Kalau aku tidak mampu berlaku adil, siapa yang mampu berlaku adil? Ada yang mampu berlaku adil setelah Rasulullah? Kalau Rasulullah tidak bisa, tidak ada. Manusia paling adil semuka bumi ini Rasulullah. Karena kalau dikatakan derajat paling mulia dari semua para anbiya dan rasul, Nabi kita SAW. Apakah kemuliaannya mentok di sini saja? Tidak. Kemuliaan dalam masalah keadilannya, dalam masalah akhlaknya, dalam masalah dengan istri-istri, semuanya. Ada Nabi nggak punya istri, ada Nabi punya istri tapi istrinya masuk neraka. Nabi SAW itu panutan dalam segala hal. Bukan panutan dalam segala, bukan hanya dalam pemerintahan saja misalnya, bukan dalam hal militer saja, tidak, semua hal. Antum cari, laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Uswatun hasanah ini semuanya dalam segala hal. Ya. Makanya dikatakan pantas kalau Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan utusan-utusan Allah. Karena memang menjadi contohnya itu nggak tanggung-tanggung, nggak setengah-setengah. Ada nabi setengah, ada Nabi Isa nggak punya anak, nggak bisa jadi contoh. Bagaimana dia memelihara anak? Dan ngerti karena nggak punya anak, keburu diantar oleh Allah. Ya kan? Makanya kidis orang-orang suci, mereka berharap meniru Isa, tapi lucu.
Maksudnya para pendeta itu menganggap dirinya suci karena tidak menikah. Sementara mereka ini subhanallah, logika bisa kebalik-balik. Ketika mereka menganggap diri mereka tidak menikah, membujang selamanya itu suci, justru mereka menuduh Allah punya pasangan. Kejam nggak? Ini logikanya kebalik-balik ya. Dirinya menganggap suci, dirinya dianggap suci karena tidak menikah, karena katanya kalau kena kemaluan wanita itu kotor, najis, makanya mereka tidak menikah. Punya anak tuh berarti mengeluarkan anak dari kemaluan, berarti najis kata mereka. Makanya mereka berusaha untuk menjadi orang yang suci dengan cara tidak menikah. Sementara keyakinan mereka justru meyakini bahwa Allah itu punya Maryam, Allah itu punya Isa, ada Tuhan anak, ada Tuhan apa? Ini gimana ini? Menganggap dirinya suci dengan cara tidak menikah, sementara menganggap Allah punya pasangan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Logikanya nggak masuk. Menganggap diri suci dengan cara tidak menikah, sementara menuduh Allah punya anak, menuduh Allah punya istri. Masuk nggak? Ternyata logika sederhana seperti ini pun mereka nggak paham. Itulah ketika hidayah terhalang, sampai pun yang sepele-sepele seperti ini mereka nggak bisa memahami. Mentok, Pak. Mentok, menganggap diri suci dengan cara tidak menikah, sementara mereka menganggap Allah itu adalah Tuhan Bapa, sementara Maryam Tuhan Ibu, sementara Isa Tuhan Anak. Berarti sama saja ini mereka ingin mengatakan ini alam semesta ini adalah milik keluarga. Alhamdulillah, subhanallah, ta'ala yasifun. Ya, ini ya, ini contoh-contoh kita mulai bongkar satu persatu ya, model pemikiran fitrah-fitrah yang keliru, fitrah yang sudah menyimpang, ya, menganggap itu benar tapi sebenarnya menyimpang. Nanti dalam hal syirik apalagi banyak sekali menyimpang fitrah yang menyimpang. Ya. Demikian juga ahlul bid'ah itu notabene juga sudah mulai kadang fitrahnya kena sendiri menyimpang ya. Kayak tadi mengajarkan orang untuk fanatik madzhab, sementara justru ajaran Nabi ditinggalkan, kan lucu. Yang sunnah beneran ditinggalin gara-gara fanatik madzhab. Nabi mencium istri-istrinya, tidak ada masalah dan tidak wudu lagi. Dan itu sunnah. Itulah romantika rumah tangga Rasulullah. Garing amat hidup ya enggak? Kan harusnya kan gitu, sejuk. Mau ke masjid aja cium-cium dulu istri, ya kan? Antum satu ya sudah satu aja. Jangan bayangin kayak Nabi 9 istri kan? Nabi 9 istri terkumpul dalam hidupnya. Karena yang 2 meninggal, Khadijah dan Maria Qibtiyah. Adapun yang 9 benar-benar di saat Nabi hidup masih hidup semua. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan mendatangi istrinya tanpa berhubungan badan, lalu kemudian terakhir di malam di mana istrinya yang menjadi gilirannya, ya itu menggilirnya tanpa menyentuhnya, hanya sekedar bercengkrama, itulah romantisnya Rasulullah SAW. Romantisnya Rasulullah menciumi istri-istrinya sebelum sholat, ya. Dan ini sunnah. Kita mau ke masjid, cium istri dulu, biar ada kesan baik, luar biasa. Ini sunnah yang ditinggalkan. Gara-gara fanatik dengan mazhab Syafi'i, akhirnya batal wudu kita, ya kan? Akhirnya nggak mengamalkan sunnah. Sunnah ditinggalkan gara-gara bermazhab itu. Kalau yang sesuai dengan dalil, jelas dalilnya amalkan. Yang belum jelas, diam, tinggalkan. Ya, amalkan yang kita ketahui dalilnya saja. Dan kita tidak dituntut untuk mengetahui semua mazhab, nggak mungkin, waktu kita habis. Yang dituntut oleh kita adalah mengamalkan dalil, mengamalkan sabda Nabi SAW, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dituntut memahami semua mazhab. Hidup kita nggak bakal bisa memahami mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Semua dipelajari, nggak mungkin, waktunya habis. Imam Nawawi meskipun muda meninggalnya usia 40 tahun, tapi karyanya Syarhul Muhadzab. Kalau dibaca baru karya Imam Nawawi itu udah mata kita udah belum syarah Sahih Muslim ya. Itu ulamanya mazhab Syafi'i.
segitu mudah meninggalnya, karyanya monumental banyak sekali. Belum nanti karya-karya ulama madzhab lainnya, Ibnu Jauzi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya. Ibnu Qudamah nggak beda jauh dengan Imam Nawawi, bahkan meninggal di usia 38 tahun. Tapi karyanya Al-Mughni ya, itu fikihnya madzhab Hambali. Masya Allah. Belum Mukhtasar Minhajul Qasidin yang kita sebutkan tadi dan seterusnya. Banyak sekali. Jadi yang inti mengikuti asar Rasulullah, asar sahabatnya, inilah Ahlus Sunnah. Dan tidaklah terjadi bid'ah kecuali setelah semeninggalnya Nabi. Kecuali sinyal-sinyal yang baru sinyal-sinyalnya. Bid'ah, apa itu bid'ah? Ibarat an fi'lin lam yakun fabtuliha. Ibarat tentang suatu perbuatan yang belum pernah terjadi, lalu diada-adakan. Ya, fal aglab, makanya yang dominannya fil mubtada'at, dalam perkara yang memang diada-adakan ini, anna tusadimu syariah. Ciri khas untuk memahami bid'ah itu satu, menandingi syariat. Ini cara mudah memahaminya. Yang kedua, tujibu ta'ati alaiha biziyadah au nuqsan. Seolah-olah ada konsekuensi mengharuskan harus selalu melakukan perbuatan itu, ya, mendawamkan atau mungkin dengan menambahi atau dengan mengurangi. Nah, ini disebut bid'ah. Kalau sesekali ya orang berbuat bid'ah tapi tidak sampai terus menerus. Kalau bid'ah dilakukan terus setiap muadzan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya Al-Quran bagus, tapi digandeng-gandengkan untuk menambah adzan, bid'ah ziyadah, bid'ah apa? Idhofiyah, tambahan ya. Lalu buat sholawat, setelah itu baru adzan. Setiap kali mau adzan seperti itu. Padahal sahabat apa tidak pernah tidak lebih cinta pada Nabi, tidak bukankah mereka juga orang-orang yang rajin sholawat? Tapi kenapa mereka dalam adzan tidak pernah bersolawat? Karena tidak terjadi. Jadi kalau sudah ada mengharuskan dalam membiasakannya itu terus menerus, ada tambahan, berupa tambahan atau pengurangan, maka inilah ciri dari bid'ah. Yang pertama menandingi syariat, yang kedua terus menerus dilakukan. Fa in ubtudi asyai' la yukhalifu syariat. Kalau ada sesuatu yang diada-adakan tetapi tidak menyelisih syariat, wala yujibu ta'ati 'alaiha, dan tidak mengharuskan melakukan terus-menerus, faqad kana jumhur salaf yakrahuna. Tapi keumuman jumhur para ulama salaf, mereka membenci tetap perbuatan seperti ini. Sebaiknya tinggalkan. Pokoknya kalau tidak diamalkan Nabi, tinggalkan. Walaupun mungkin bisa jadi boleh, tetapi mereka memakruhkannya. Wa kanu yanfiruna min kulli mubtadi'. Bahkan mereka lari dari setiap orang-orang yang melakukan perkara baru. Wa in kana jaizan wa hifdhan lil asli wa huwa ittiba'. Meskipun mungkin dalam perkara yang boleh, tetapi mereka lari dari orang-orang seperti ini yang melakukan perkara baru yang tidak diajarkan Nabi. Alasan apa? Alasan Imam Jauzi, hifdhan lil asli, sebagai bentuk penjagaan modal atau apa? Pokok ya. Jadi hal yang utama sunnah itu tidak boleh ditinggalkan. Hal yang pokok itu apa? Ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai merutinkan atau melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, malah menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad qala Zaid bin Thabit li Abu Bakar wa Umar hina qala lahu ijma' Quran. Zaid bin Thabit pernah mengatakan pada dua sahabat yang mulia, Abu Bakar dan Umar, ini pada perkara yang mubah, perkara yang boleh, bukan bid'ah. Hanya saja tidak dilakukan Nabi. Zaid bin Thabit langsung menolak. Ini tidak membid'ahkan ya, tetapi hanya menolak. Ketika Umar mengatakan kumpulkan Quran, jadikan satu mushaf, ijma' Al-Quran. Apa kata Zaid bin Thabit sebagai penulis wahyu Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan, "Kaifa taf'alani syai'an
lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana kalian melakukan suatu perbuatan yang Rasulullah tidak melakukan? Bagaimana kalian melakukan perbuatan yang Rasulullah tidak melakukan perbuatan? Jadi mereka di sini tidak membid'ahkan tapi memakruhkan. Enggak suka dengan seperti itu. Padahal idza kana fihi hajat, apabila memang ada sesuatu yang dihajatkan. Hajatnya apa? Agar orang mudah untuk membaca Quran, maka dikumpulkan. Jadi tadinya kan di kulit, di pelepah kurma, ya, dan lain-lainnya, di kayu mungkin ya, sehingga atau bahkan di batu, dan mungkin sulit untuk membacanya. Ini ayat ini berikutnya apa? Maka dikumpulkan di zaman Abu Bakar, kemudian disemburkan lagi di zaman Utsman, sampai menjadi 7 mushaf yang dibagikan, yang semuanya ala mushaf Utsman, ya, ala Rasmi Utsmani. Makanya yang kita baca itu ala Rasmi kayak penulisannya Utsman, ya, dan seterusnya. Yang tadinya mungkin tidak ada titik, lalu di zaman hajat ditambah titik. Kan seperti ini bid'ah enggak? Enggak, karena hajat. Orang dulu tanpa kasih titik paham bacanya. Orang belakangan, bisa perang gara-gara nggak salah baca, salah mengartikan akhirnya. Makanya timbul ide dikasih titik, antara ba dibedakan dengan ta atau sa, ya, itu semua adalah idenya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, orang yang paling kejam, yang membunuh para ulama. Tapi dia juga punya jasa, di antara jasanya adalah ngasih titik. Jadi kalau nggak ada titik, anu bingung tuh, sama-sama kayak perahu. Ini ya apa tak, kenapa? Itulah. Ya. Ada hajat, ya, ada hajat untuk ada kebutuhan istilahnya, maka diboleh. Meskipun ini awalnya seorang Zaid bin Sabit bertanya, apa yang bagaimana kau melakukan perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah SAW? Hadis Bukhari. Nah, maka juga riwayat Tirmidzi. Lalu Imam Ibnu Jauzi menguatkan tentang pembahasan lanjutan bid'ah ini. Riwayat-riwayat yang lainnya, diantaranya Anna Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik ini nggak masyhur ya, antum nggak kenal Sa'ad bin Malik. Lebih kenal siapa ini? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini dia, Sa'ad bin Malik itu nama asli dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau seorang dari suku Khazraj, Ansar tentunya, karena penduduk Madinah itu Ansar, ya, Al-Ansari. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, beliau mendengar seorang mengatakan labbaik dzal ma'arij. Ini setelah saya teliti pun, padahal perkataan ini ternyata pada akhirnya hukumnya boleh. Bahkan Syekh Albani mensahihkan riwayat doa sahabat mengatakan doa seperti ini. Tapi lihat Imam Ibnu Jauzi, ya, mungkin pada kapasitas ilmu hadis beliau di zaman itu dengan perangkat yang beliau miliki, masih mengatakan bahwa perkataan seperti ini adalah dimakruhkan oleh beliau. Labbaik ya dzal ma'arij, aku penuhi panggilanmu wahai Allah yang memiliki tingkatan-tingkatan. Maksudnya beliau memiliki tempat-tempat yang tinggi, yang kepada tempat tinggi inilah malaikat dan juga ruh-ruh berkumpul. Maksudnya begitu. Dia mensifati Allah bahwa Allah memiliki tempat yang tinggi, di mana tempat yang tinggi inilah tempat berkumpulnya malaikat dan roh-roh. Sebenarnya kata-kata yang tidak salah. Tapi apa komentar Abu Sa'id Al-Khudri atau Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar sahabat yang lainnya berdoa dengan doa seperti itu? Ma kunna naqulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah berkata dengan doa seperti ini di zaman Rasulullah SAW. Anda semalam bolak-balik ya mencek riwayat ini, ternyata di perkataan Syekh Albani rahimahullah taala ini termasuk bahkan ada orang di samping Rasulullah mengatakan begitu, zal fawadil labbaik ya zal fawadil. Jadi dia lagi talbiyah, lagi labbaik Allahumma labbaik, lagi haji
lalu membaca labbaik dzal fawadil, labbaik dzal ma'arij di samping Rasulullah SAW. Tapi Rasul mendiamkan. Tapi versi riwayat Imam Ahmad yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi bahkan diingkari ya. Ini seolah dua riwayat yang berbeda, dua riwayat yang bertabrakan. Wallahu a'lam ya. Jadi makna labbaik dzal ijabatu laka ya man tamliku darajat wal masa'id al 'aliyah allati tas'adu ilaiha al malaikatu wal arwah ya. Aku penuhi panggilanmu wahai zat yang memiliki tingkatan-tingkatan dan juga tempat-tempat yang tinggi yang kepadanya lah malaikat-malaikat dan juga ruh-ruh menujunya ya. Itu makna dari labbaik dzal ma'arij. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri atau Sa'ad bin Malik, "Ma kunna naqulu hadza ala ahdi Rasulillah." Aku tidak pernah atau kami tidak pernah mengatakan perkataan-kata seperti ini, talbiyah seperti ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diingkari karena berarti mengikuti tadi ya. Kalaupun itu bukan bid'ah, tapi para salaf yang firun lari darinya. Para salaf apa? Mengingkari, memakruhkannya. Andaikan itu ya, hal yang tidak sampai bid'ah, tidak menyelisih syariat pertama. Karena bid'ah itu pasti menyelisih syariat. Yang kedua juga tidak dilakukan terus-menerus. Continue mengkonsumsi, melakukannya, berbuatnya. Nah, dari Abu Bakar tadi, seorang mengabarkan pada Abdullah bin Mas'ud bahwa ada suatu kaum yajlisuna di masjid, duduk-duduk di masjid. Setelah sholat maghrib, fihim rajulun yaqul, ada di antara mereka mengatakan kabbiru Allah ada kada ya. Bertakbirlah kepada Allah sedemikian atau sekian. Sabbihullah kada wa kada. Bertasbihlah menyebut Allah subhanallah kada wa kada. Wahmadullah kada wa kada. Pujilah Allah, alhamdulillah, sekian dan sekian. Kalau Abdullah bin Mas'ud, wa idza ra'aitahum fa'alu dzalik, kalau kalian melihat mereka melakukan lagi seperti ini, fa'tini kabaria, datanglah kepadaku, fa'akhbirni, dan kabarkan kepadaku bimajlisihim, kabarkan kepadaku tentang majlis mereka ini. Fa'atahum, maka beliau akan mendatangi mereka, fajalas, dan duduk di tengah mereka. Falamma sami'a ma yaqulun, dan ketika Abdullah bin Mas'ud memang mendengar apa yang dikatakan itu, qoma wa kana rajulan hadidan, beliau berdiri dan beliau sangat marah. Disebut rajulan hadidan itu maknanya ini kan orang besi, maksudnya orang yang lagi tegas marah. Ya. Faqala ana Abdullah bin Mas'ud, aku Abdullah bin Mas'ud, wala ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia Allah. Laqad ji'tum bid'atin dulman, laqad ji'tum bid'atin wa dulman, sungguh kalian telah mendatangkan perkara bid'ah dan kezaliman. Ya. Ini di zaman Abdullah bin Mas'ud. Ini riwayat yang lain ya. Kalau dulu pernah terjadi juga riwayat yang subuh-subuh atau sebelum subuh. Ya, tapi ini riwayat ini menyebutkan waktu maghrib waktunya ya. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud dengan kata-katanya, sungguh kalian telah melakukan perbuatan bid'ah, bahkan juga kezaliman pada Allah, kezaliman pada Rasulullah. Walaqad fadaltum ashab Muhammad SAW, kalian telah mendahului para sahabat Muhammad SAW secara ilmu. Para sahabat orang paling ngerti ilmu, tapi tidak pernah kumpul-kumpul takbir 100 kali, tidak ada begitu. Tasbih tidak ada ya. Padahal para sahabat orang yang paling ngerti ilmu. Bagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud yang lainnya? Ya, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mengikuti suatu kaum, jejak suatu kaum, maka ikuti orang yang sudah meninggal. Maksudnya para sahabat. Fa innahum ka'anu abarra hadhihi ummah. Karena para sahabat itu orang yang paling lembut hati, wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya.
Wa aqallaha taqallufan, orang yang paling sedikit membebani diri di dalam mengamalkan syariat. Kalau tidak diperintahkan ya nggak ngamalin. Itu namanya tidak membebani diri. Ya. Mengamalkan bima yutib, ya. Mengamalkan sesuatu ya dengan kapasitas sesuai kemampuannya, jangan berlebihan. Ini para sahabat tidak membebani diri. Ya. Membujang selamanya itu namanya membebani diri. Sholat malam terus menerus tanpa tidur, membebani diri, tidak boleh. Mereka para sahabat itu orang yang paling sedikit, berarti sangat menjauhi yang namanya membebani diri. Ya. Baik. Karena bid'ah ini termasuk banyak perbuatan membebani diri. Orang meninggal sudah susah tahlilan, masih makan yang hadir, itu membebani diri. Ya. Sunnahnya itu yang datang menghibur yang lagi sakit, yang lagi ditinggal meninggal. Berarti harusnya yang bawa makanan itu yang datang, yang bawa berkat itu harusnya yang datang. Itu sunnahnya. Isna'u ta'aman li ahli Ja'far, buatlah makanan untuk ahli Ja'far, keluarga Ja'far. Itu sunnah. Ketika keluarga Ja'far yang meninggal atau Ja'far meninggal, keluarganya justru lagi sedih. Ketika lagi sedih, para sahabat yang lain disuruh oleh Nabi untuk bikin makanan untuk keluarga Ja'far agar tidak sedih. Ini sunnah, bukan sebaliknya. Coba bid'ah itu apa? Melawan sunnah, ciri khasnya. Sunnahnya apa? Menghibur mayit, menghibur yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan. Ini malah menyakitkan. Aku lagi sedih, dia makan saya. Risol pakai cabai tos, mantap. Kata yang makan, kata yang ngasih makan, kamu mantap, saya sedih. Habis ini yang bayar tahlilan siapa? Kan gitu. Ditinggal mati aja udah hutangnya banyak. Ini hutang lagi buat tahlilan. Kan menyusahkan diri. Para sahabat itu orang yang paling sedikit menyusahkan diri dalam mengamalkan syariat. Kalau tidak mampu ya tidak usah. Coba ada nggak orang tidak tahlilan karena nggak mampu? Cuma saya. Jadi dulu alasannya begitu, cara mengakalinya begitu. Ketika emak itu jadi meninggalnya tahun 19. Saya kelas 6 SD, 96. Iya kelas 96 ya. Itu abah walaupun biasa ngimami tahlilan, tapi kita anak-anak ini sudah ngerti, jadi deketin udah nggak ada fulus, nggak usah membebani diri. Kita sekolahnya belum bayaran. Wah, ada dalilnya. Yang kakak SMA, yang kakak saya yang perempuan masih SMP, saya masih SD baru mau lulus kelas 6 ya. Gak usah tahlilan. Abah saja nggak punya fulus waktu itu. Padahal biasa ngimam tahlilan. Jadi kita pakai logikanya untuk tidak mengadakan, tidak punya fulus, gak usah membebani diri. Nah itu tidak mengadakan. Tak perlu utang-utang. SPP aja masih utang. Ya, alhamdulillah nurut. Apalagi meninggalnya abah juga begitu. Walaupun beliau masih belum bisa meninggalkan. Tetapi ketika meninggalkan corona ya, orang juga tahu nggak mungkin dekat-dekatan, nggak boleh dekat-dekatan. Tapi ada yang datang Ustaz. Dia juga Ustaz di kalangan mereka. Dia tahu saya Ustaz. Mohon maaf. Kalau memang keluarga antum tidak ngadain tahlilan, kami boleh ya di masjid. Oh, boleh. Kalau itu kami nggak larang, itu kan urusan antum, bukan urusan saya. Saya nggak larang antum tahlilan. Antum menganggap itu benar terserah. Tapi kami keluarga tidak ngadain, mohon maaf ya. Oh ya, nggak apa-apa ya kami di masjid. Oh itu terserah urusan antum. Di masjid kan nggak perlu butuh makan. Kami ngirimin makan juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak cara untuk ngeles ya, dan tidak menyakitkan hati mereka yang masih awam, nggak ngerti agama ya, yang hanya ikut kiainya. Di keluarga ada acara ini Ustaz, tapi
harus kumpul semua. Ya, itu ngeles yang baik-baik saja. Maaf, tanggal itu saya sibuk, ada urusan harus kesini. Bisa. Banyak hal caranya yang tidak pasti harus menyakiti orang-orang yang masih awam. Nggak ngertinya itu tuh paling. Kalau ngubur orang mayit tanpa didoakan tuh kayak kucing katanya, ngubur kucing. Padahal kita sudah sebutkan, kata Ibnu Abbas, menguburkan mayit dengan cara dikuburkan itu sudah paling memuliakan mayit. Untuk memuliakan apa? Mayit, daripada dibakar, daripada ditinggalkan di pohon doang ya, seperti agama-agama lain. Islam sudah paling hebat, paling memuliakan mayit. Makunna nakul hadza tadi riwayat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ya. Bahkan di riwayat yang lainnya Abdullah bin Mas'ud sampai mengatakan kalian sungguh terburu-buru padahal pakaian bejana ya, para sahabat kalian masih utuh, tapi kalian sudah melakukan satu hal yang tidak pernah dicontohkan oleh mereka. Mereka masih hidup, ingin katakan seperti itu, tapi kalian melakukan perbuatan yang tidak pernah diamalkan saat ini jelas pelanggaran ya. Harusnya kalau nggak ngerti bertanya. Is'alu ahla dzikr, dan ahlu dzikir kalau ada sahabat ahlu dzikir mereka ulama, orang paling ngerti agama setelah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, bukan yang lainnya. Paling ngerti din, paling ngerti agama adalah para sahabat Nabi SAW. Wa qala Amr bin Utbah pernah mengatakan astagfirullah. Beliau beristighfar ketika melihat orang yang melakukan perbuatan tadi, kumpul-kumpul zikir gitu, malah istighfar, astagfirullah. Lalu mengatakan alaikum bittariq, harusnya kalian itu mengikuti sunnah, jalannya Pak Nabi SAW. Falzimu, dan berpegang teguhlah dengannya. Walain akhadtum yaminan wa shimalan la tudillunna dhalalan ba'ida. Kalau kalian mengambil kanan dan kiri, berarti selain sunnah. Sunnah ini satu, satu jalan saja, tidak ada kanan, tidak ada kiri. Sunnah ini satu saja. Kalau kalian mengambil yang kanan dan yang kiri, kalian pasti akan sesat selama sejauh-jauhnya. Ya, jadi jangan tengok kanan tengok kiri, jangan mengambil selain dari satu jalan ini kan. Ihdinas siratal mustaqim, satu jalan aja. Al-haq itu thariqun wahid, kebenaran itu satu jalan saja. La yata'addad, tidak bercabang, wala yatajazza, tidak terbagi-bagi ya. Kebenaran itu cuma satu jalan saja. Ibrahim An-Nakhai, ini ulama tabi'in ya, atau tabi'in ya. Pernah disebutkan di sini, kunna inda Ibrahim An-Nakhai. Kami dahulu di sisi Ibrahim An-Nakhai. Ja'a rajul, tiba-tiba datang seorang, wa qala ya Aba Imran, wahai Abu Imran. Ini kunyah dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Udullah an yasfiyani. Lihat Pak, ini sering kali di kita ya. Ini contoh yang juga tidak biasa dilakukan sahabat, dan Ibrahim An-Nakhai mengingkari juga. Doalah pada Allah untuk agar Allah menyembuhkan. Mohon doanya ya. Kita sering banget ya. Mohon doanya ya. Udullah an yasfiyani. Berdoalah pada Allah agar Allah menyembuhkanku. Fara'aitu annahu karihahu. Maka aku melihat Ibrahim ini belum membencinya. Karahiyatan syadidatan, dengan benci yang nampak sekali, sangat benci ya. Hatta arafna karahiyatu dzalik fi wajhi, sampai kita tahu bencinya perkataan ini, terus enggak suka dengan perkataan ini kan nampak dari mukanya. Itu contoh salaf itu meskipun hal-hal seperti itu mungkin mubah ya, tapi kalau di zaman Nabi nggak terjadi, di zaman sahabat tidak dilakukan, mereka sangat hati-hati banget, nggak suka. Ada nggak orang di zaman Nabi ceramitan? Ya, maksudnya suka sedikit, tolong doain aku dong, nggak ada. Ini kan seolah-olah ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang seperti itu sebenarnya mubah saja, tapi ketika hal yang seperti itu tidak diamalkan di zaman Nabi dan sahabat, hati-hati kita tuh
dengan riwayat ini Ustaz? Yang ketika Nabi menerangkan dengan sab'una alfan, 70 golongan, 70.000 golongan, yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wal adab, yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Lalu Ukasha bin Mihsan berdiri, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alni minhum. Berdoalah pada Allah agar aku termasuk mereka. Golongan yang 70.000 golongan ini yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Antam itu, kau termasuk mereka. Lalu berdiri lagi orang yang lainnya, dihentikan oleh Nabi. Tidak terus, kalau nggak dihentikan ya, maka terus akan berdiri orang. Nah, apakah riwayat seperti ini menunjukkan juga minta doa? Nah, konteksnya kan lain ya. Nabi ketika menyebutkan sebuah kebaikan, lalu sahabat minta didoakan, wajar ya. Tapi ini tiba-tiba ujuk-ujuk datang seorang soleh, Ibrahim mungkin ulama di zaman itu, orang yang soleh, jelas ulama ya. Lalu kemudian orang mengatakan, ya Abu Imran, betul Allah ya sudah. Wahai Abu Imran, berdoalah untukku agar Allah menyembuhkanku. Maka beliau langsung tidak suka ya. Ada orang minta-minta seperti itu agar didoakan, justru tidak suka. Ini menunjukkan Imam Ibnu Jauzi ingin menguatkan riwayat tadi, perkataan tadi, bahwa para salaf ketika ada perbuatan atau perkataan yang tidak terjadi di zaman Rasul dan para sahabatnya, maka mereka benar-benar langsung menampakkan ketidaksukaannya. Ya, padahal bisa jadi tidak sampai haram, tidak sampai bid'ah, ya, tidak sampai bid'ah, tapi mereka membencinya. Kenapa? Karena kehati-hatian mereka dalam menjauhi bid'ah. Nah, ada juga contoh pertanyaan yang lain yang dibawakan Imam Ibnu Jauzi di sini, ya. Pertanyaan tentang waswas. Ja ashabul hadis, sami'tu Zanun yaqul. Zanun pernah mengatakan, datang kepadanya para ashabul hadis, para penuntut ilmu, ahli hadis ya. Fasa'alu an khatarat wal wasawis. Mereka bertanya kepada Zanun tentang bagaimana kaitannya dengan bisikan-bisikan atau was-was yang ada dalam hati. Faqal anna la ataqallam fi syai'in min hadza. Jawaban beliau, aku tidak pernah atau aku tidak mau membicarakan perkara seperti ini. La ataqallam fi syai'in min hadza. Fa in hadza muhdats. Karena pertanyaan seperti ini pertanyaan baru. Ya. Yang tidak pernah ada pendahulunya. Apa itu? Berkaitan dengan was-was ya. Saluni, kalau bertanya kepadaku, saya akan silakan tanya an syai'in tentang sesuatu minas sholat atau hadis ya, tentang sholat atau hadis silakan ya. Nah, ini bagaimana salaf pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan pun berusaha menjauhi. Apalagi kalau kita ya, bagaimana filsafat, bagaimana udah produk baru semua, bagaimana dengan liberal, bagaimana ini banyak sekali orang terjebak dengan ismu baru, mazhab baru, bukan mazhab fikih lagi, mazhab dalam akidah ya. Karena sekarang yang merusak manusia ini bukan dari fikihnya, tapi dari mazhab akidahnya. Mereka menggunakan akidahnya Plato, akidahnya Aristoteles, akidahnya Socrates, ya kan? Akidahnya Darwin bahkan teori evolusinya. Padahal itu masih teori. Teori itu tetap teori. Tidak akan menjadi suatu kebenaran kalau belum terbukti. Disebutkan lagi oleh Imam Ibnu Jauzi qala wa ra'a Zanun atau Zunnun alayya khuffan ahmar. Yang meriwayatkan redaksi tadi mengatakan, lalu Zunnun melihatku, aku mengenakan sepatu boot ya, sepatu yang menutupi sampai mata kaki, warna merah. Faqala inzih hada, lepaskan sepatu
ya bunayya wahai anak, fa innahu syuhrah, karena ini termasuk ya ketenaran, syuhrah yang diharapkan. Karena Nabi pernah bersabda, man labisa syuhratan, man labisa syuhratan albasahullahu libasa dzul yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengenakan pakaian ketenaran, maka Allah akan kenakan baginya nanti di hari kiamat pakaian kehinaan. Jadi tolak ukur, para ulama mengatakan tolak ukur disebut syuhrah itu justru mencolok di tengah-tengah kaum. Kalau orang-orang rata-rata pakai sarung gitu ya, kita jubahan, itu bisa jadi mencolok. Tapi pun tidak bisa dikatakan mencolok kalau sebenarnya di luar sana orang sudah biasa mengenal jubah juga. Ya. Di sini umumnya mungkin di zaman itu orang itu sepatu bootnya adalah hitam. Cuman tiba-tiba ada orang menggunakan pakaian bootnya adalah merah, maka diingkari. Ini syuhrah. Malah bisa Rasul tidak pernah menggunakan sepatu boot seperti ini. Inna malah bisa Nabi khuffaini aswadaini sadijajaini. Ya. Nabi hanya pernah memakai sepatu boot yang warnanya hitam, yang itu pun sangat sangat ekonomis, yang sangat murah ya, karena dihadiahi oleh seorang budak dari Habasyah. Nabi itu memakai sepatu boot itu karena dikasih hadiah. Ya. Hadiah dari seorang budak Habasyah. Ini dalam data yang disebutkan, ternyata yang memberikan hadiah kepada Nabi ini adalah orang dari Habasyah ini, yang sangat tipis dan terbuat dari kulit ya, bootnya boot zaman dulu kulit asli, menempel. Dan sunnahnya memang bagi yang mukim, kalau masuk khuffain cuma mudahnya jarak waktunya cuma sehari. Kalau musafir bisa 3 hari. Maksudnya sebelum pakai khuf dia sudah wudu lalu pakai khuf, maka kalau batal wudunya maka cukup diusap khufnya, luarnya ya, sepatu luarnya, tidak sampai bawah tapi atasnya aja, punggungnya atas. Itu jaraknya 3 hari, tidak perlu dicopot. Dia boleh kalau batal wudunya, giliran membasuh kaki cukup dengan mengusap bagian sepatunya saja tanpa harus melepasnya. Kalau dari awal dia mengenakannya sudah dalam kondisi wudu. Ini kemudahannya, apalagi perang ya. Jadi kita jangan melihatnya di zaman sekarang yang serba mudah. Di zaman Nabi SAW orang pakai boot itu ribet. Ya. Apalagi mungkin zaman segitu kulit kalau sudah nempel melepasnya juga sakit misalnya ya. Kan kita nggak kebayang kalau kulit zaman sekarang kan lentur, sudah bercampur karet, ya enteng sih. Zaman dulu ya, saya kira kencang banget itu. Makanya di antara kemudahannya, apalagi seorang musafir kalau sudah mengenakan, dia sedang dalam kondisi wudu lalu mengenakannya, maka boleh dia tanpa melepasnya, walaupun sholat tanpa melepasnya ya, dipakai terus, cukup diusap ketika bagian kaki harus dibasuh ya, itu sunnahnya sampai 3 hari ya. Bagi yang mukim 1 hari. Makanya kalau pembahasan masukul khuffain ini masuk akidah ya, karena nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena yang kotor itu kan biasanya yang namanya sepatu itu adalah bawahnya. Kenapa yang diusap cuma atasnya? Ini perkataan masyhur yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, "Law kana hadza din bil akal," kalau agama ini dibangun berdasarkan akal, lakana asfala khuf aula min a'la ya. Niscaya di bawah, bagian bawahnya sepatu itu lebih didahulukan atau diutamakan untuk diusap daripada atasnya. Andaikan agama pakai akal. Tapi agama ini bukan pakai dalil. Ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar berdasarkan akal saja. Ini contoh-contoh yang disampaikan Imam Ibnu Jauzi ini dalam pengkajian mendalamnya tentu tidak sampai hukumnya yang dikatakan Ibnu Jauzi mentok ya, tidak ya. Karena ini berkembang sesuai dengan zaman juga. Syuhrohnya di zaman ini tidak bisa diukur untuk syuhrohnya di zaman kita. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika membahas bab ini ya, beliau lebih lentur
lagi ya. Suhroh itu bisa jadi kita memakai batik di Arab bisa suhroh. Karena orang Arab biasanya apa? Jubah lebih rapat, ulama dunia misalnya, dan tidak disebutkan harus pakai pakaian masing-masing, tapi pakaian Islam yang masyhur jubah, terus kemudian tiba-tiba ada yang batik sendirian, jadi suruh batiknya yang mahal lagi, yang kilo-kilo, yang harganya 2 juta misalnya. Jadi bisa jadi syuhrah ya, pakaian kemewahan, pakaian yang mencolok yang paling beda dengan suatu kaum. Dan maksud dari syuhrah itu biasanya apa sih? Untuk menarik perhatian manusia. Kalau tidak ada maksud seperti itu, murni tidak ngerti, mungkin masih sepele, masih ringan dosanya. Tapi kalau yang niat memang untuk menarik perhatian manusia, berarti lebih besar lagi. Baik, waqad bayyana anna al-qaum kanu yahtarizuna min kulli bid'ah. Sudah cukup apa belum? Cukup. Oh. Sesepuhnya bilang cukup. Baik. Ya. Jadi intinya yang dibawakan Imam Ibnu Jauzi di kesempatan hari ini, beliau sangat mengingkari perkara baru. Tapi tolak ukur kata beliau yang menjadi bid'ah itu kalau dua ya. Di sini ini tentu kita tidak menyebutkan, sengaja tidak menyebutkan ulama-ulama lain agar kita fokus di sini pembahasan kitab beliau. Yang disebutkan oleh beliau di sini ini cuma dua. Apa itu? Menandingi syariat atau menyelisihinya. Yang kedua, dilakukan terus menerus. Yujibu ta'ati, mengharuskan orang itu melakukan itu terus. Kalau enggak ya enggak. Sekali terus sudah tinggalkan, sudah lupa, abaikan, tidak pernah mengamalkan sama sekali. Benar-benar tidak pernah diamalkan di zaman Nabi, tapi juga dia tidak pernah mengulang-ulangnya. Kayak seperti baca sholawat. Kalau mau tidur 1000 kali, nah ini jadi beda. Seharusnya kalau orang sesekali lagi pengen sholawat saja, sebanyak mungkin pun boleh, tanpa harus mematok 1000 kali, ya enggak? Bahkan mungkin 10.000 kali silahkan. Masya Allah, pasti pahalanya banyak sekali. Tapi kalau terus menerus, continue, ini jadi perlu dalil. Mana dalilnya? Apalagi pakai angka ya, dibatasi. Mana dalilnya? Seperti dalam bab ruqyah, ruqyah itu termasuk pengobatan, sehingga yang disebutkan oleh ulama-ulama ahli ruqyah misalnya, sekian kali bacanya, sekian kali. Jika tidak ada dalilnya, tidak disebutkan oleh Nabi, maka itu bab ijtihad. Kalau bab ijtihad tadi ya, yang tidak pernah diamalkan Nabi, maka seharusnya jangan dikontinukan. Bahkan kalau bisa, sengaja kita sesekali pakai cara ini, sekali pakai cara itu, jangan terus-terusan ya. Jangan terus-terusan. Jadi itu kaitannya dengan tajribat, apa ya, sesuai pengalaman saja, bukan menjadi dalil. Tidak boleh menjadi dalil. Pokoknya bacanya nanti ininya 15 kali, ayat kursinya, kemudian ininya. Kalau tidak ada dalil dari Nabi, maka hitungan-hitungan tadi hanya sekedar dari tajribat, bukan sunnah. Tidak boleh dianggap sunnah. Dan ini yang kalau dari di zaman salaf memakruhkannya, memakruhkannya. Nah, demikian. Allahu ta'ala wa a'lam bissawab. Ada yang tanyakan? Cukup. Waalaikumsalam. Kamu saya itu kan masih banyak tradisi seperti halnya saya katakan. Sedangkan saya meyakini dan ingin supaya tidak melakukan itu nanti ketika orang tua sedang meninggal. Sementara orang tua ini tinggalnya di rumah saya gitu. Dan otomatis dari saudara-saudara kita itu ada yang pasti akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana menyikapi dan supaya saya bisa menghindari acara itu supaya jangan sampai nanti kelihatan terlalu mencolok di lingkungan. Baik, memang intinya kita berusaha dalam menjauhi atau meninggalkan kemungkaran. Menurut kita mungkar ya seperti itu
sebisa mungkin tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih mungkar. Kemungkaran yang lebih mungkar itu seperti orang malah membenci dakwah atau ya ini lebih menolak nantinya ya. Ini mudarat lebih besar, atau melarang kita akhirnya itu mudarat lebih besar. Kamu jangan gaul sama orang itu, dikat semuanya. Tapi saya kira kalau sudah tua, maksud syukuran antum, bapak-bapak dan masing-masing nafsi-nafsi rumah tangga itu sudah nafsi-nafsi biasanya. Kalaupun dalam mengamalkan berbeda, biasanya sudah tidak jadi urusan orang tua juga. Artinya kita bisa berdiri di sini sesuai dengan keyakinan, cuman mungkin cara menerangkannya, memahamkannya itu yang mungkin harus elok. Jangan kasar, jangan juga gegabahnya, mudah membid'ahkan orang, padahal bisa jadi dia nggak ngerti ya. Jangan juga mudah membid'ahkan perbuatan orang, ya. Bisa jadi itu juga masih keliru menurut pandangan kita, belum tentu benar-benar bid'ah. Ya. Harus pastikan, makanya ketika mengingkari mungkar kata para ulama harus pastikan orang itu alim, mengetahui bahwa itu mungkar. Ya. Yang kedua, lemah lembut. Jadi orang mengingkari mungkar itu harus punya karakter ini. Yang ketiga, sabar. Ini perangkat orang yang mau mengingkari mungkar. Nah, kalau kita terapkan ini dalam kasus demi kasus yang ada, biasanya kita mungkin alim, ngertilah bahwa ini bid'ah ini, tapi dua ini hilang dari kita, lemah lembut dan sabar. Berarti perlu proses. Sabar itu perlu proses. Ini yang kadang hilang dari kita. Pengennya langsung ujuk-ujuk semuanya sesuai kita. Jangan ya. Sebagaimana kita berubah mengenal sunnah itu bertahap, bahkan mungkin dari mengingkari, bahkan dari memusuhi, bahkan dari membenci, lama-lama jadi mencintai. Itu kan proses kan. Kita harus adil dalam menerapkan itu pada orang lain juga butuh proses gitu. Jangan sampai kita proses tapi mereka nggak boleh proses, pokoknya langsung harus tahu sunnah itu haram, itu syirik. Enggak, kita kan proses kan. Kita dari nggak ngerti kemudian mulai ngerti, melakukan penolakan, membenci, bahkan memboikot, lama-lama jatuh hati. Allah yang bukan hidayah. Maka usaha kita yang penting tidak menyalahi syar'i, memahamkannya, ya, langkah demi langkah. Maka walaupun ada penolakan, insya Allah khair. Kita terus berdoakan kebaikan ya. Semoga bukan hidayah, Allah bukan hidayah. Itu terus saja Pak. Ya, itu yang kita lakukan ya kepada orang-orang awam. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan ahlu sunnah a'lamun nas bil haqq. Ini harus ditolong kita. Ahlu sunnah itu orang yang paling mengerti kebenaran. Wa arhamuhum bil khalq, dan yang paling rahmat kepada makhluk. Jadi kalau antum benar-benar di atas sunnah, sementara orang lain masih jauh dari sunnah, maka ketika berhadapan dengan mereka, ya satu, kita harus paling ngalah, karena orang waras itu ngalah. Paling tahu benar itu harus ngalah. Yang kedua, sikap ngalah kita didasari rahmat kepada mereka, menyayangi. Oh jahil, mohon maaf, belum ngerti, wajar. Jangan terpancing emosi. Kalau terpancing emosi, wah itu bid'ah, jadi cekcok. Bukan dakwah malah mengejek, bukan mengajak malah mengejek. Bukan menjelaskan hukum malah menghakimi. Ini tidak benar. Kita bukan hakim. Kita hanya dai, hanya menyampaikan ilmu. Rasulullah itu menyampaikan ilmu. Ya. Tidak sampai memaki-maki Abu Jahal, Abu Lahab, tidak benar. Kecuali pada momen tertentu yang memang beliau mendoakan keburukan mereka dan dibolehkan oleh Allah. Kalau kita nggak ada dalil yang dibolehkan secara muayyan, ya, secara terang-terangan. Nabi sudah meninggal. Ya. Sahabat pun sudah tidak berani melakukan seperti ini yang dilakukan Nabi ketika Nabi sudah meninggal. Secara langsung mendoakan tokoh-tokoh itu tidak ada sudah. Hanya doa secara umum. Kalau memang mereka melakukan keburukan, doa-doa keburukan. Ya. Tapi pada umumnya kita harus legowo ya, maka mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang sekitar kita. Semoga Allah berkah. Gitu aja. Ya. Lalu lihat orang-orang, masya Allah. Cakep, beribadah nakal-nakal ya, cewek-cewek, semoga Allah berikan hidayah. Jangan yang ada dongkol aja. Apa artinya antum dongkol malah-malah terus mendoakan
mendoakan caci maki keburukan. Kalau muayyan, kalau muayyan itu maksudnya sudah dapat langsung orangnya, maka seharusnya kita mendoakan kebaikan, ya, hidayah maksudnya, mendoakan hidayah daripada keburukan. Karena kalau dia tidak berhak dengan doa-doa keburukan kita, doa itu kembali ke kita, bahayanya, ya, kembali ke kita. Nauzubillah min. Paham ya? Ini kita nggak perlu menghindar ya, Ustaz. Menghindar wajib, maksudnya kalau yang bid'ahnya harus tinggalkan. Ya, maksudnya kan kita nggak mesti harus, misalnya kita kan tinggal di sini terus nanti kan begitu orang meninggal gitu terus nanti begitu ada acara itu kita nggak perlu menghindar gitu, misalnya pulang lagi balik. Atau Nggak perlu hadir, tetapi kalaupun diomelin ya itu bagian dari nikmatnya dakwah. Biasa dinikmati. Itu kan paling sesaat saja, nggak akan terus menerus. Nanti kalau sudah tahu makom kita, maksudnya prinsip hidup kita, bahwa kita nggak hadir di seperti itu, saling menghormati. Pada intinya saling menghormati. Jadi itu butuh waktu untuk proses, untuk menghormati. Oh, setiap diundang pernah datang ya, orang tahu. Oh iya, sudah itu beda, ya sudah beda. Jadi tidak akan dipersoalkan. Nah, saya kira cukup. Nafi bihadzal subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.